Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, selamat Advent. Sebelum kita memasuki renungan ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita pada saat ini diambil dari kitab Mazmur pasal 28 ayat yang ke-7, demikian dikatakan. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Demikian firman Tuhan. Indah sekali firman ini, maka kita mengambil tema kekuatan dalam kelemahan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nats kita ini ditulis oleh Raja Daud saat ia sedang mengalami banyak pergumulan dan ancaman di dalam kehidupannya. Daud merasa sangat cemas, kelelahan, dan merasa tidak berdaya. Padahal dia seorang raja yang punya pasukan dan kekuatan yang luar biasa. Kenapa bisa terjadi? Dalam satu titik di hidupnya, Daud seakan-akan mengalami kesulitan, bahkan berdoa pun merasa kesulitan. Karena dia merasa doanya tidak dijawab oleh Tuhan sebagaimana yang dia kehendaki. Seolah-olah Tuhan itu membisu atas teriakan-teriakannya dalam berdoa. Tetapi meskipun dalam keadaan demikian, Daud terus berdoa karena ia mengenal siapa Tuhan. Dan ia yakin bahwa Tuhan adalah kekuatannya, perisainya, dan satu-satunya perlindungannya. Andalan dalam setiap hidupnya. Kita ingat kisah Daud dan Goliat. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, pernahkah Anda merasa seperti Daud? Kesulitan dalam kehidupan. Dan bahkan berdoa pun Anda merasa kesulitan. Kondisi itu bisa terjadi kepada siapapun ketika kita enggan mengungkapkan perasaan kita yang sesungguhnya kepada Allah. Ketika kita berdoa mungkin saja kita tiba-tiba berhenti di tengah kalimat. Kita merasa khawatir kalau Bapa Surgawi tidak mendengarkan, tidak mempedulikan kita. Tetapi membaca kitab Mazmur bisa membantu kita berdoa dengan lebih terbuka dan lebih berani, lebih jujur kepada Tuhan. Dalam kitab Mazmur ini kita dapat mendengarkan percakapan Daud dengan Allah, serta menyadari bahwa ia tidak takut sepenuhnya membuka segalanya, terbuka dan jujur kepada Tuhan. Segala hal yang ada di dalam hati dan pikirannya. Kemudian Daud berseru, "Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu. Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Mengapa Engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan? Janganlah berdiam diri terhadap hamba-Mu ini. Berbantahlah Tuhan, melawan orang-orang yang berbantah dengan aku. Ya Allah, dengarkanlah doaku, karena aku mengembara dan menangis karena cemas." Kita bisa rasakan bagaimana beratnya pergumulan Daud dan bagaimana dia berhadapan dengan Allah dalam doa-doanya untuk mendengarkan teriakan hatinya. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada sepenggal kalimat dari sebuah puisi yang berjudul Invictus. Dikatakan demikian. Aku adalah tuan atas nasibku. Aku adalah kapten bagi jiwaku. Puisi ini bertentangan dengan pengertian Kristiani tentang kehidupan. Bagi kita orang percaya, hidup ini sesungguhnya di luar kendali manusia. Sepandai-pandainya kita merancang kehidupan, pada akhirnya Tuhan yang menentukan segalanya. Manusia merencanakan, Tuhan yang menentukan. Sebagai orang percaya,
kita harus menerima ketidakberdayaan dan keterbatasan kita, serta mengakui ketergantungan total kita kepada Allah Sang Pencipta kita dan Pemelihara hidup kita. Yesus bahkan berkata dalam Yohanes 15 ayat 5, "Di luar Aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Begitu tegasnya ucapan ini bagi kita umat Kristen. Hanya di dalam Kristus kita bisa berbuat banyak, berbuah-buah kebaikan. Tanpa Dia tidak bisa kita berbuat apa-apa. Seperti perak yang dimurnikan dengan api, hati kita sering Tuhan murnikan dalam tungku kesedihan. Proses pemurnian itu terkadang sangat menyakitkan, tetapi tidak akan menghancurkan kita. Sang pemurni duduk di dekat tungku untuk menjaga nyala api. Dia tidak akan membiarkan kita dicobai melebihi kemampuan kita. Hal itu terjadi demi kebaikan kita. Kita barangkali tidak dapat mengerti mengapa harus menanggung kepedihan yang terjadi pada kita tahun ke tahun, bulan ke bulan, minggu ke minggu, hari ke hari. Cobaan seakan tidak akan pernah berakhir dan sepi dari hari-hari yang kita jalani. Akan tetapi Allah ternyata tidak pernah membiarkan kita. Dia selalu memperhatikan kita dan tahu seperti apa perasaan kita. Hanya kita saja yang menduga-duga bahwa Allah itu terkadang tidak melihat kita, tidak memperhatikan kita, tidak menolong kita ketika doa-doa kita tidak dijawab. Tapi Tuhan sesungguhnya bekerja mendatangkan segala kebaikan. Tuhan memberikan berbagai hal untuk membentuk, menguji, menuntun iman kita supaya semakin kuat. Karena itu, seperti dalam teks ini, dalam kelemahan ada kekuatan. Itulah seruan Tuhan kepada Rasul Paulus. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, pesan renungan ini bagi kita. Daud mengingatkan bahwa keadaan yang sulit dan godaan yang begitu kuat yang menimpa hidup ini mengingatkannya akan ketidakberdayaan yang disandang oleh manusia itu sendiri. Tidak ada manusia super, itu hanya di film dan fiksi. Tidak ada Batman, tidak ada Superman. Manusia tetaplah manusia yang terbatas. Setiap hari kita diperhadapkan dengan banyak pilihan dan keputusan. Tapi terkadang kita lupa bahwa kekuatan kita dan kemampuan kita sangat terbatas. Terkadang kita sadar bahwa kita lebih mengandalkan perlindungan manusia yang sangat banyak celahnya. Terkadang kita tidak sadar bahwa perlindungan Tuhan sungguh sempurna dan tiada tandingannya. Kita memang terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas. Ada kekuatan dalam kelemahan. Maka ketika Anda menghadapi kesulitan, kita tidak perlu menghadapi masalah kita sendirian. Ingat bahwa Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kata Daud. Dan itu jugalah yang kita serukan setiap kita menghadapi masalah. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Oleh karena itu percayalah kepada Tuhan yang adalah penolong, kekuatan dan perisai kita dalam menjalani kehidupan kita masing-masing. Tetaplah kuat karena Tuhan adalah kekuatanmu. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa di surga atas firman-Mu yang menyapa kami saat ini. Sebagaimana Daud, kami menghadapi banyak persoalan, banyak tantangan. Terkadang kami terlalu kecil dibanding dengan persoalan dan beban hidup yang kami pikul. Sehingga kami merasa tidak berdaya, tidak mampu.
Bahkan doa-doa kami pun sering kami tidak percayai. Kami berdoa, kami mengurai setiap kata, tapi kami kurang percaya. Mengapa itu bisa terjadi? Karena kami sering menganggap ketika tidak terjadi apa yang kami doakan dan harapkan, kami merasa bahwa Tuhan tidak mendengarkan kami. Tuhan adalah jauh, tidak segera menjawab. Padahal kami percaya Tuhan adalah perisai dan kekuatan kami. Maka kami bisa kuat walaupun doa kami tidak terkabulkan. Itu sudah jawaban. Oleh karena itu percayakan dan yakinkan kami Tuhan, bahwa ketika kami lemah, kami kuat. Karena dalam kelemahan akan muncul kekuatan. Sebab Tuhan adalah kekuatan kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, kuatkan kami untuk menghadapi segala hal. Berkati kami dan anak-anak, cucu kami, keluarga kami dimanapun, supaya kami tetap mengandalkan kekuatan dan kuasa Tuhan dan berlindung dalam kuasa kasih-Mu. Oleh karena Yesus Kristus telah menyelamatkan kami, maka kami percaya kami akan selalu dilindungi oleh kasih Tuhan untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.